Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Tapi Bu lihat kalian itu kurang semangat. Jangan mentang-mentang cuaca hari ini mendung, jadi ikut pula kalian itu mendung. Harus semangat. Ulangi, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, bagus. Coba dirapikan dulu semua pakaiannya. Jilbabnya, jangan ada yang nampak rambutnya laki-laki. Rambutnya dirapikan dulu. Ikat pinggang. Udah? Oke, kalau memang sudah rapi semua, baguslah duduk biar kita mulai. Udah? Aman semua? Baik. Ayo si Keisha silahkan pimpin doa nah. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Oke, bagus. Terima kasih ya, Nak. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, untuk itu marilah kita menyanyikan salah satu lagu wasyat ya. Nah, kepada anak didik kami semua, Ibu harapkan berdiri. Berdiri semua. Ayo berdiri semua, berdiri. Baik, dengarkan dan ikuti. Oke, bagus. Silahkan kembali duduk dengan tertib. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya, Ibu mau mengabsen. Keisha, oke, hadir. Fakiha, hadir. Sakinah, hadir. Seno, Giarto, Oji, Alpa, Ria, Sopi, hadir. Rian, Adiboy. Oke, berarti hadir semua ya? Hadir semua? Oke, bagus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu P5P2RA. Apa sih P5P2RA itu dan bagaimana sih cara mengaplikasikan P5P2RA itu? Bagaimana sih cara mengaplikasikannya kan gitu? Nah, P5P2RA itu adalah kepanjangan dari pembelajaran, penerapan, pendidikan Pancasila dan penguatan karakter untuk pendidikan
anak usia dini dan pendidikan dasar. Nah, pada kesempatan ini, inilah topik yang akan kita pelajari. Apa itu? Menghargai lingkungan dan mengamalkan ajaran Islam. Bagaimana cara kita menghargai lingkungan dan mengamalkan ajaran Islam? Nah, di sini akan kita pelajari. Atau sebelum kita lanjut, coba Ibu mau tanya dulu, bagaimanalah cara kita menghargai lingkungan? Siapa tahu? Bagaimana? Bagaimana, nak? Bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu menghargai apa? Iya, menghargai lingkungan. Siapa lagi bisa? Selain tidak membuang sampah sembarangan, apa lagi? Mengkutip sampah juga bisa. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya adalah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama adalah mengidentifikasi jenis barang bekas yang dapat didaur ulang. Karena ada juga dia barang-barang yang tidak dapat didaur ulang, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan manfaat, ya, menjelaskan manfaat daur ulang bagi lingkungan dan ekonomi. Oke? Dan yang ketiga adalah menerapkan ajaran Islam tentang kebersihan dan pengelolaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ajaran Islam, kebersihan itu adalah sebagian dari iya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, dari ketiga inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang harus kita capai. Oke? Paham ya anak didik kami? Nah, sekarang apa sih pengertian dari daur ulang itu? Apa daur ulang? Hah? Mengolah kembali. Daur ulang itu artinya adalah proses mengolah barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna kembali. Barang yang sudah dibuang itu, yang kira-kira tidak kita pakai lagi, bisa kita olah kembali menjadi barang berguna. Itu dia daur ulang ya. Terus apa tujuan daur ulang? Nah, tujuan daur ulang itu ada banyak sebenarnya, tapi hanya dua. Di sini yang kita sampaikan ya. Yang pertama itu adalah mengurangi volume sampah. Ya tidak? Kalau banyak membuang sampah sembarangan, kalau kita ambil kembali dan kita daur ulang, itu pasti akan mengurangi volume sampah. Apalagi sekarang ini adalah musim hujan. Kalau kita itu sembarang membuang sampah, terakhir apa yang terjadi? Iya, banjir. Membuat selokan menjadi bagaimana? Tersumbat. Siapa yang rugi kalau terjadi banjir? Kita sendiri, iya kan? Kesehatan kita bagaimana? Terganggu. Terus apa lagi? Aktivitas kita juga terganggu kalau terjadi banjir. Nah, untuk mencegah itu kita harus bagaimana? Mendaur ulang sampah. Terus selanjutnya adalah menghemat sumber daya alam. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Jelas. Kenapa? Karena dengan banyaknya sampah yang terbuang dengan sembarangan, kita akan sadar bahwa kebersihan itu perlu. Sehingga kita akhirnya bagaimana? Mengutip sampah yang terbuang tadi, ya kan? Mengutip sampah yang berserakan tadi. Akhirnya kalau sudahlah kita rajin mengutip sampah, tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan kita akan menjadi bersih, ya kan? Kalau lingkungan bersih, kita bagaimana? Nyaman, dan juga kita merasa tenang, ya tidak? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya, daur ulang dalam perspektif Islam. Kenapa Ibu mengambil dari daur ulang dalam perspektif Islam? Karena kita ini mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Makanya Ibu sangkut pautkan dia mengenai perspektif Islam atau pandangan Islam. Oke? Apa sih daur ulang dalam perspektif Islam itu? Nah, perhatikan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan merawat alam. Dan ini terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 11. Apa bunyinya? Di sini ada artinya ya.
Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat manusia untuk tidak merusak bumi. Kalau membuang sampah sembarangan berarti itu termasuk salah satu merusak tidak? Merusak tidak? Merusak. Selain membuang sampah sembarangan, apalagi merusak? Menebang pohon? Iya, menebang pohon sembarangan. Jadi kita itu tidak boleh bagaimana? Membuang sampah sembarangan dan menebang pohon dengan cara sembarangan. Karena kita ini adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Iya, pemimpin. Kita adalah pemimpin yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita itu sebagai pemimpin berarti kita harus bagaimana? Harus menjaga lingkungan kita ini. Ya kan? Kitanya makhluk yang paling tertinggi kan? Ya tidak. Apa bedanya kita itu dengan makhluk-makhluk yang lain? Kita memiliki akal. Iya, akal pikiran. Sehingga kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Beda dia dengan hewan. Hewan memang memiliki, tapi dia tidak memiliki apa? Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan? Sehingga dia suka-sukanya. Menurut kita itu tidak baik, dia biasa-biasa aja. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah Islam menganggap kebersihan sebagian dari iman. Tadi dari awal sudah Ibu sampaikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Dan yang ketiga adalah Islam mengajarkan agar manusia tidak boros dalam menggunakan sumber daya alam. Dan ini juga terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, itulah dia menurut pandangan perspektif Islam. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih manfaat dari daur ulang menurut Islam. Nah, apa manfaatnya saja? Banyak. Yang pertama itu adalah kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 itu menjelaskan bahwa Islam menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah menghemat sumber daya alam. Selain dari menjaga kebersihan, manfaat daur ulang itu yang kedua, kita jadi menghemat sumber daya alam. Itu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya mengurangi pemborosan sesuai dengan ajaran Islam tentang penggunaan sumber daya. Nah, manfaat yang ketiga menurut Islam itu adalah menciptakan peluang ekonomi. Menciptakan peluang ekonomi, jelas. Kenapa? Karena barang yang tidak berguna tadi bisa kita olah menjadi barang yang berguna. Akhirnya bisa kita jual dan menghasilkan apanya kalau sudah dijual? Menghasilkan apa itu? Iya, menghasilkan uang ekonomi. Nah, daur ulang dapat membuka peluang ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk berusaha dan berinovasi. Jelas itu ya? Oke, paham sampai di sini manfaat daur ulang? Paham? Bisa kita lanjut? Baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini barang-barang yang dapat didaur ulang. Ya, ada 4. Ada 4 barang-barang yang dapat didaur ulang. Apa saja itu? Ada barang kertas. Dia dari bahan dasarnya itu kertas. Baik itu koran, ya kan? Majalah, apalagi contoh barang? Iya, buku bekas. Dan ini bisa kita daur ulang. Barang yang sudah bekas seperti ini bisa kita buat lagi nilainya menjadi tinggi, menjadi berguna dia. Ya kan? Nah, barang yang dapat didaur ulang yang kedua tadi barang kertas, yang kedua barang plastik. Apa itu contohnya?
Iya, bagus. Botol plastik atau sisa-sisa apa itu? Botol minuman itu kan? Nah, itu bisa kita daur ulang. Terus apa lagi? Iya, kantong plastik. Dan yang ketiga adalah yang bisa dibuat jadi daur ulang. Apa? Apa itu contoh dari barang logam? Iya, kaleng. Ya kan, dari kaleng. Contohnya kaleng susu atau kaleng cat, ya kan? Itu kan biasanya kalau orang sudah memakai isi dari cat itu, kotaknya itu pasti akan bagaimana? Dibuang. Padahal itu bisa didaur ulang kembali dan bisa kita buat itu menjadi barang yang berguna dan bahkan bisa membuat menghasilkan ekonomi, ya kan? Kalau sudah bagus barangnya, orang akan tertarik dan dia ingin membeli. Kalau sudah dibeli, berarti kita akan menghasilkan uang. Itu dia. Nah, yang terakhir itu adalah barang elektronik. Apa itu contoh dari barang elektronik? Ponsel bekas. Terus apa lagi? Baterai dan kabel. Nah, inilah dia contoh barang-barang yang dapat didaur ulang. Ada berapa macam? Ada 4 macam. Apa saja itu? Barang kertas. Terus apa lagi? Plastik. Dan barang elektronik. Nah, itulah dia dari mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu P5 P2RA. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, sudah paham mengenai materi kita hari ini? Paham? Baik, kalau memang sudah paham, Ibu ada di sini ingin menunjukkan proyek yang harus kita kerjakan. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kita mulai dari kelompok ini ya. Kelompok 1 membuat, atau sebelum Ibu tunjukkan ini, coba semua tunjukkan dulu barang bekas yang sudah dibawa, yang sudah Ibu suruh kemarin. Oke, bagus. Ini mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 membawa apa itu? Botol. Terus kelompok 2 membawa apa itu? Kertas, karton. Dan kelompok 3 membawa apa? Membawa botol bekas minuman, ya kan? Nah, sekarang kalian harus Ibu tanyalah dulu. Yang membawa botol minuman bekas siapa? Tunjuk tangan. Oke. Mana? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. 1, 2, 3. Ini kelompok 3. Ya kan? Kelompok 3 harus membuat botol minuman bekas menjadi pot bunga. Menjadi pot bunga. Inilah nanti hasilnya. Oke? Bisa? Bisa kelompok 3? Lengkap bahannya? Lengkap. Oke, sekarang kita lanjut untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, ini. Mana kelompok 2? Kelompok 2 tadi membawa apa? Karton. Nah, tugasnya adalah membuat bingkai dari kardus. Ya, membuat bingkai dari kardus, dan inilah yang harus kita kerjakan. Seperti ini bentuknya. Oke? Bisa kelompok 2? Mana kelompok 2? Bisa? Oke, bagus. Dan kelompok 3 tugasnya adalah membuat apa? Kotak pensil. Bahannya dari mana? Aqua. Coba mana aquanya, Nang? Oke, bagus.
Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Nah, contohnya seperti ini ice breakingnya. Kalau ibu bilang semut, kalian itu memperagakannya tangannya bagaimana? Besar. Tapi saat ibu bilang gajah, kalian bilang besar tapi kecil. Iya, tangannya seperti ini. Dan diucapkan kecil. Gitu, oke? Kita mulai ya. Kita ulangi. Gajah. Kecil. Gajah. Besar. Tapi tangannya bagaimana? Kecil. Konsentrasi. Ulangi. Siap. Gerakan dulu badannya semua. Oke, stop. Kita ulangi. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan kerja kelompoknya ya. Tadi sudah Ibu sampaikan apa yang harus dikerjakan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silahkan duduk kembali. Nanti akan dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ayo, kerjakan. Kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau memang sudah siap, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ayo, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan, 2 orang. Satu membawa proyeknya, terus satu lagi membacakan apa yang akan, udah, mana kemarin? Disampaikan, ayo. Nih. Oke, sekarang dengarkan dulu kemari. Untuk kelompok 1 ini, apa yang mereka kerjakan? Apa? Iya, pot bunga dari botol minum, ya kan? Sekarang coba kamu ceritakan apa saja bahannya dan apa pesan yang diambil dari pot bunga ini, ya. Bahan dan alat kami gunakan membuat pot bunga: 1 bekas botol minum, 2 lem, 3 kertas karton, 4 gunting. Adapun pesannya mengajak teman-teman untuk lebih
peduli terhadap kebersihan lingkungan dan mengingatkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus. Silahkan duduk. Tadi kelompok 1 katanya adalah membuat pot bunga dari botol minum, bekas botol minum. Jadi pesannya kita harus menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan. Oke, sekarang lanjut dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silahkan maju ke depan, bawa kemari hasil kerja kelompokmu. Sini. Sini. Ini pegangin. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang mereka kerjakan? Membuat Bingkai dari karton ataupun kardus. Ayo, sekarang coba kamu bacakan atau sampaikan kepada teman-temanmu. Bahan dan alat yang kami gunakan: 1. Gunting, 2. Lem, 3. Kardus. Pesan: kita bisa memanfaatkan karton yang sudah tidak terpakai untuk membuat bingkai yang naik dan cantik. Yang unik dan cantik. Bingkai karton ini bisa digunakan untuk menampilkan foto atau gambar. Iya, bagus. Di sini mereka membuat bingkai dari kertas karton. Jadi kita nggak malah lagi membeli misalnya atau mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli bingkai. Kita bisa menggunakan dari barang bekas menjadi barang yang berguna. Iya, barang menjadi barang berguna atau nilainya menjadi tinggi, ya. Oke. Oke, sekarang coba silahkan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Maju kelompok 3. Pelan ya. Kelompok 3. Pelan. Pelan, awas dulu. Oke. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu, kelompok 3 ini membuat apa? Membuat kotak pensil dari barang bekas. Barang bekasnya apa? Aqua. Sekarang coba kamu ceritakan. Membuat kotak pensil dari aqua bekas. Bahan: lem, kertas, karton, aqua, gunting. Pesan: mari kita jaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Dengan cara itu kita menjaga bumi tetap bersih dan nyaman untuk kita semua. Oke, bagus. Sekarang silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat. Hasil dari kerja kelompoknya, kelompok 1 tadi membuat pot bunga dari apa? Bekas botol minum. Kelompok 2 tugasnya tadi apa? Membuat bingkai dari karton. Dan kelompok 3 adalah membuat kotak pensil. Jadi pesannya di sini adalah kesimpulan yang harus kita ambil dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan kita harus bisa mendaur ulang sampah. Kita harus bisa membuat sampah itu menjadi nilainya yang tinggi seperti yang kalian kerjakan tadi. Ini botol minum ini pastinya kalau dibuang seperti itu aja ini tidak akan ada nilainya, ya kan? Bahkan ini akan ditendang-tendang orang, ya kan? Tapi kalau kita buat dia menjadi seperti yang dibuat kawannya tadi, kelompok 1 membuat pot bunga, nilainya akan menjadi tinggi. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membuat karya dari barang bekas. Jangan langsung membuang sembarangan. Kalau kita itu membuang sembarangan, kita bukan menjaga lingkungan lagi, tapi kita ikut mencemari lingkungan. Oke? Bisa ya anak didik kami? Baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Bagaimana refleksi kalian hari ini? Apakah pelajaran ini menyenangkan atau tidak? Baik, menyenangkan. Nah, sekarang pelajaran kita sudah berakhir. Tugasnya di rumah adalah kalian baca-baca lagi bukunya di rumah. Kita minggu depan akan mempelajari yaitu tentang TPACK. Maksudnya di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana belajar menggunakan teknologi. Dipelajari bukunya minggu depan biar semakin enak belajarnya. Semangat, oke ya? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sama-sama melafazkan hamdalah.
Okey.